Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Sebelumnya saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Anggraini, NPM 22042110088. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama yakni pengertian kepemimpinan, yang kedua yakni fungsi kepemimpinan, tujuan kepemimpinan, sifat kepemimpinan, dan klasifikasi kepemimpinan, dan yang terakhir yakni model dan gaya kepemimpinan. Untuk masuk yang pertama yakni pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum, kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi dan memimpin orang lain untuk melakukan sesuatu yang memiliki tujuan untuk menggapai sebuah target. Terus untuk selanjutnya yakni pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yakni proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan dalam situasi tertentu. Yang kedua yakni proses mempengaruhi perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku seperti yang dikehendaki. Dan yang ketiga yakni kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju tercapainya tujuan-tujuan. Yang selanjutnya yakni fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama yakni fungsi instruktif, yang kedua fungsi konsulatif, yang ketiga fungsi partisipasi, yang keempat fungsi delegasi, yang kelima fungsi pengendalian. Nah, setelah memahami tentang pengertian dan fungsi, di sini saya akan memberitahu apa sih tujuan dari kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan yang pertama yakni sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan hal penting yang dilakukan atau digunakan sebagai sarana untuk mencapainya sebuah tujuan. Yang kedua yakni motivasi orang lain. Selain sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan, kepemimpinan bertujuan untuk memotivasi orang lain. Untuk selanjutnya yakni sifat kepemimpinan. Untuk dapat dikatakan kepemimpinan yang efektif, terdapat beberapa kriteria sifat-sifat kepemimpinan dalam kepemimpinan, antara lain yang pertama memiliki misi yang penting, pemikir besar, etika tinggi, menguasai perubahan, peka, berani mengambil resiko, pengambilan keputusan, menguasai kekuasaan secara bijaksana, berkomunikasi secara efektif, pembangun sebuah tim, dan yang terakhir yakni mempunyai komitmen. Klasifikasi kepemimpinan. Pemimpin dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara atau patokan dengan memperhatikan beberapa pembagian, yakni yang pertama klasifikasi pemimpin menurut hierarki kedudukan, yang kedua klasifikasi pemimpin menurut garapannya, yang ketiga klasifikasi pemimpin ditinjau dari skupnya, yang keempat klarifikasi pemimpin sesuai perubahan sosial, yang kelima klasifikasi pemimpin menurut kepemimpinannya atau kondisi kebutuhan, yang keenam pemimpin dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya yakni model dan gaya kepemimpinan. Yang pertama model gaya kepemimpinan otoriter, model kepemimpinan demokrasi, model kepemimpinan partisipasi, model kepemimpinan liberal. Pengertian dari kepemimpinan otoriter yakni dalam sistem ini manajer membuat sebuah keputusan terkait pekerjaan dan memerintah sebuah bawahan untuk melaksanakannya. Untuk model kepemimpinan demokratis yakni model atau gaya kepemimpinan yang dimana gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Untuk model partisipasi yakni dalam sistem ini manajer memiliki gaya kepemimpinan yang menekankan kerja tim pada level yang lebih rendah. Untuk yang terakhir yakni model kepemimpinan liberal. Model kepemimpinan ini adalah model yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan tugasnya. Nah, itu tadi materi kepemimpinan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.